Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Jenang Grawul, inilah informasi tentang makam para wali Allah yang menjadi destinasi wisata religi di Kabupaten Kendal. Yang pertama adalah makam Wali Joko yang berlokasi di belakang Masjid Agung Kendal, tepatnya di Pekauman, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wali Joko adalah seorang ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah Kendal dan sekitarnya. Wali Joko mempunyai nama asli Raden Panggung. Beliau adalah adik dari Sunan Katong. Itu artinya baik Sunan Katong maupun Wali Joko adalah putra Prabu Brawijaya V atau Bri Kertabumi. Perjuangan Wali Joko atau Pangeran Panggung menyebarkan Islam dimulai sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit yang mengalami kekalahan dalam perang melawan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Prabu Girindrawardana. Seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit, berdirilah Kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Demak yang didirikan oleh kakak tiri Wali Joko, yaitu Raden Patah, yang merupakan putra sulung dari Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Wali Joko pun pergi ke Demak dan menemui Raden Patah untuk mengutarakan niatnya dalam memperdalam agama Islam. Setelah bertemu dengan kakaknya, Raden Patah, Wali Joko diberi titah dan arahan untuk berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, Wali Joko diberi tugas untuk mensiarkan agama Islam di Kendal dan sekitarnya. Seluruh kehidupan Wali Joko, beliau persembahkan untuk menyebarkan agama Islam, bahkan rela untuk tidak melepas masa lajangnya dan menikah hingga meninggal. Untuk itulah maka beliau diberi nama Wali Joko. Wali Joko meninggal dunia pada tahun 1526 Masehi dan dimakamkan di lingkungan Masjid Agung Kendal. Yang kedua adalah makam Sunan Katong yang berlokasi di Astana Kuntul Layang di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Sunan Katong adalah seorang ulama atau seorang waliullah yang masih berhubungan nasab dengan Prabu Brawijaya V. Secara lengkap silsilahnya adalah Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi berputra Batara Katong. Dan Batara Katong berputra seorang putri yang menjadi istri Adipati Unus atau Suryapati Unus, putra Raden Fatah. Dari perkawinan itu, lahirlah Ki Katong dan kemudian terkenal dengan nama Sunan Katong. Konon Sunan Katong diutus oleh kakeknya Batara Katong untuk membantu Sunan Pandanarang menyebarkan dan mendakwahkan agama Islam. Saat itu Sunan Katong mendatangi Sunan Pandanarang untuk meminta perintah. Oleh Sunan Pandanarang, Sunan Katong diberikan wilayah sebelah barat. Akhirnya beliau ke barat berdakwah dan mengajarkan syariat Islam. Daerah itulah yang kini bernama Kaliwungu. Banyak cerita yang menjadi latar belakang atau sejarah atau asal-usul penamaan Kaliwungu. Versi yang pertama, ketika Sunan Katong beristirahat di tepi sungai Sairan, disitulah terlihat banyak pohon wungu yang mengarah ke sungai. Saat itulah dicetuskan nama Kaliwungu. Versi yang lain adalah adanya kisah tentang pertikaian antara Sunan Katong dengan Pakuwojo yang tidak lain santrinya sendiri. Saat itu keduanya saling tusuk dan sama-sama meninggal atau samyuh. Darahnya pun masuk ke Kali Sairan dan menjadikan airnya berubah menjadi ungu lalu dinamakan Kaliwungu. Kanjeng Sinuwun Sunan Katong merupakan tokoh paling berjasa atas penyebaran Islam di Kecamatan Kaliwungu. Yang ketiga adalah makam Wali Gembyang yang berlokasi di Kelurahan Petukangan, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wali Gembyang merupakan salah satu ulama terkenal penyebar agama Islam dan juga pendiri Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, Wali Gembyang termasuk sosok yang dituakan di kabupaten ini. Sebelum Wali Gembyang mensiarkan agama Islam di Kota Kendal, beliau sudah terlebih dahulu berdakwah di negeri Cina. Dan di sana beliau dipanggil dengan nama Han Bian, padahal nama asli Wali Gembyang adalah Hamzah. Dari nama tersebut bisa disimpulkan bahwa beliau berasal dari negara Arab. Sedangkan Gembyang merupakan nama panggilan yang semula Han Bian. Karena orang Jawa yang susah mengucapkan kata Han Bian, maka orang Jawa pun menyebut beliau dengan nama Gembyang. Kemudian beliau masuk ke Jawa dan sempat melakukan pertemuan dengan Sunan Kalijogo dan sekaligus menjadi murid beliau.
Setelah itu beliau diutus untuk menuju ke Kendal dan mengembangkan ajarannya. Sesampai di kota Kendal, Wali Gembyang benar-benar berjuang dan membantu mengembangkan Kabupaten Kendal dalam segala bidang. Semasa hidupnya, Wali Gembyang dikenal dengan sifatnya yang sangat ramah, sederhana, dan sopan. Namun di balik itu, beliau memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Wali Gembyang dikenal dengan kesaktian atau karomahnya saat berucap sumpah dalam beradu kebenaran. Karena apa yang diucapkan oleh Wali Gembyang atau ucapan orang lain yang beradu kebenaran, maka hal itulah yang bakal benar-benar terjadi. Dalam bahasa Jawa sering disebut dengan ucapan manti ucape. Karena kekeramatannya inilah kemudian banyak sekali para pengunjung atau peziarah yang mengunjungi makam beliau, ingin mencari berkah dan karomah dari Mbah Gembyang. Yang keempat adalah makam Sunan Abinawa atau Pangeran Benawa yang berlokasi di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sunan Abinawa atau Pangeran Benawa atau orang Jawa menyebut Pangeran Benowo mempunyai nama asli Said Abdul Halim bin Abdurrahman. Beliau merupakan salah satu putra dari Jagatingkir atau Sultan Hatiwijaya, raja pertama Kerajaan Pajang. Sunan Abinawa dikenal sebagai salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Pekuncen, Kendal. Dahulu saat menyebarkan agama Islam di Pekuncen, Sunan Abinawa atau Pangeran Benawa mendirikan bangunan masjid yang kini bernama Masjid Jami Sunan Abinawa. Sunan Abinawa juga meninggalkan sebuah sumur yang letaknya berada di sebelah kiri masjid, tepatnya di salah satu sisi tempat wudhu. Air sumur tersebut hanya digunakan untuk mengairi kamar mandi khusus tepat di samping sumur dan untuk mengisi gentong yang berada di serambi masjid. Gentong yang berada di serambi masjid sebelah selatan itu memiliki cerita yang unik. Dahulu gentong tersebut ada dua. Satu gentong berada di Masjid Jami Sunan Abinawa yang dinamakan sebagai gentong putri, dan satunya lagi berada di Demak. Konon gentong ini datang sendiri dari Demak melewati sungai. Gentong yang tingginya kurang lebih 1,5 meter dengan diameter 80 cm ini digunakan untuk menampung air sumur. Air yang berada di dalam gentong tadi biasanya diminum oleh para peziarah. Ada yang diminum langsung di tempat dan ada pula yang dibawa pulang, tergantung keinginan para peziarah tersebut. Yang kelima adalah makam Pangeran Juminah yang berlokasi di Komplek Makam Ulama di Bukit Jabal Nur, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pangeran Juminah mempunyai nama lain yaitu Raden Bagus Prakoso. Secara nasab beliau masih keturunan Mataram dari Ki Ageng Lempuyang. Pangeran Juminah datang ke Kaliwungu Kendal, tepatnya di Desa Protomulyo, diperkirakan pada tahun 1626 Masehi. Jauh sesudah kedatangan Sunan Katong pada tahun 1411 Masehi. Pangeran Juminah adalah seorang ulama atau waliullah yang ahli dalam bidang ilmu tasawuf dan thariqah. Kedatangan Pangeran Juminah di Kaliwungu ini dimulai dengan membuka hutan belantara hingga menjadi pemukiman yang dibantu oleh beberapa sahabatnya, diantaranya adalah Pangeran Purboyo, Adipati Sumenep, dan Adipati Madiun. Sejak saat itu, dakwah Islamnya pun dimulai dengan cara mendirikan padepokan-padepokan untuk mempelajari agama Islam. Nama Pangeran Juminah sudah sangat melekat bagi masyarakat Kendal, terutama masyarakat Kaliwungu. Beliau dianggap sebagai sesepuh Kaliwungu. Hal ini disebabkan karena keturunan beliau banyak yang menjadi bupati baik di Kaliwungu maupun di Kendal. 7 keturunan beliau menjadi bupati Kaliwungu dan 5 lainnya menjadi bupati Kendal. Makam Pangeran Juminah selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada hari Jumat Kliwon, baik dari kalangan masyarakat umum maupun para pejabat dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Yang keenam adalah makam Kiai Guru yang berlokasi di Dukuh Mragen, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kiai Guru dilahirkan di Yogyakarta kurang lebih pada tahun 1746 Masehi dengan nama yang cukup singkat yaitu Asy'ari bin Ismail bin Haji Abdurrahman bin Ibrahim. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat sederhana dan karismatik sehingga disegani oleh masyarakat. Kiai Asy'ari dibesarkan dan hidup pada masa kerajaan Mataram Islam. Sejak kecil beliau mendapatkan didikan yang cukup keras di dalam keraton, dengan harapan kelak
bisa meneruskan perjuangan dakwah Islam seperti yang dilakukan oleh para waliullah. Banyak hal yang beliau dapatkan dari hasil belajar yang diperoleh dari para gurunya, terutama masalah keagamaan, diantaranya ilmu Al-Quran, ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, ilmu Batik, ilmu Mantik, dan masih banyak lagi. Setelah menginjak dewasa, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah untuk mempelajari agama Islam, kurang lebih sekitar 10 tahun. Sepulangnya dari Mekah, Kiai Guru atau Kiai Asy'ari ditugaskan oleh Susunan Mataram untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam, khususnya di daerah Kaliwungu, Kendal. Yang ketujuh adalah makam Kiai Musafa yang berlokasi di Komplek Makam Ulama Jabal Nur, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Simbah Kiai Musafa atau Wali Musafa dilahirkan pada tahun 1904 Masehi atau bertepatan pada bulan Muharram tahun 1324 Hijriah di Kampung Losari, Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Kendal. Beliau dilahirkan dari pasangan Haji Bahram dan Hajah Lamah. Mbah Kiai Musafa adalah seorang ulama yang besar dan diyakini sebagai waliullah. Dan kewalian beliau diakui oleh ulama-ulama besar yang lain seperti Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim atau Mbah Abdul Manap Lirboyo, dan Mbah Kiai Ma'ruf Kedunglo, Kediri. Sosok Wali Musafa ini dikenal sebagai waliullah yang zuhud, sederhana di dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata, dan mempunyai banyak karomah. Di antara karomah beliau adalah dikisahkan ketika Mbah Kiai Musafa memangkas pohon kelapa, tetangganya merasa resah dan khawatir karena pohon kelapa tersebut condong di atas rumahnya. Dan tetangga tersebut cemas kalau pohon kelapa itu menimpa rumahnya. Mendengar keresahan itu, Mbah Kiai Musafa langsung naik pohon kelapa dan memangkasnya. Dan anehnya, potongan pohon kelapa tersebut justru jatuh berlainan arah dengan rumah tetangganya tersebut. Logikanya seharusnya pohon kelapa itu jatuh dan menimpa rumah sang tetangga. Dan masih banyak karomah beliau yang lain. Monggo sedulur, bagi panjenengan yang belum pernah berziarah ke makam Mbah Kiai Musafa, silakan mendatangi makamnya dan mendoakannya. Dan di komplek pemakaman ini juga terdapat makam wali yang lain seperti Mbah Kiai Rukyat, Mbah Kiai Mustafa, dan Mbah Kiai Abu Khair. Demikian sedulur, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.